Cuman apa syaratnya? Walakin al-wajibu alai an yakuna aliman bima yad'u ilaih. Yang wajib atasnya dia berilmu tentang hal yang ingin dia sampaikan. Jadi dia harus berilmu tentang perkara yang ingin dia sampaikan. Ya, kalau dia ingin menyampaikan masalah tauhid, artinya dia harus berilmu berkaitan dengan tauhid. Kalau dia ingin menyampaikan tentang masalah syirik, dia harus berilmu yang berkaitan dengan syirik. Kalau dia ingin menyampaikan masalah salat, dia harus berilmu yang berkaitan dengan salat. Ya, kata Nabi SAW, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikanlah kepadaku walaupun satu ayat. Ya. Jadi nggak mesti dia menguasai semua ahkam syar'i, semua hukum syar'i, tapi wajib atasnya untuk dia menyampaikan ilmu, dia berilmu akan perkara yang ingin dia sampaikan. Ya, itu wajib atasnya. Kalau tidak, maka dikhawatirkan dia akan berkata tanpa ilmu. Ya. Idza arafa al-muslim ayatan, apabila seorang muslim memahami satu ayat lewat para ulama dan para ahli tafsir, atau memahami satu hadis dari hadis-hadis Rasul, atau memahami satu hukum dari ahkam asy-syar'iyyah lewat jarul ulama, maka dia boleh sampaikannya kepada manusia. Ya, kalau misalnya dia tidak berilmu, maka tidak boleh dia menyampaikan kepada manusia. Kemudian di antara poin yang lain yang berkaitan dengan dakwah syaratnya 2. Dan syarat dakwah adalah ibadah selain dari ilmu tadi. Yang pertama ikhlas, yang kedua sesuai sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kata beliau menukil perkataan Al-Allamah Abdurrahman ibn Qasim dalam Hasyiah kitab Tauhid, wala budda li da'wati ila Allah min syartain. Dan wajib dalam berdakwah kepada Allah ada 2 syarat. Yang pertama antakuna khalisatan liwajhillah, harus ikhlas untuk Allah azza wajalla. Yang kedua wa antakuna wifqa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa an yakuna ad-da'i arifan bima yad'u ilaih, dan seorang dai juga mengetahui ilmu atau perkara yang ingin dia dakwahkan. Fa in akhalla bil awal, kalau dia kehilangan syarat ikhlas, kana musyrikan, maka dia menjadi musyrik karena dia meninggalkan ikhlas. Wa in akhalla bisani, kalau dia meninggalkan syarat yang kedua, kana mubtadi'an, maka dia mubtadi', menjadi ahlul bid'ah. Kemudian poin yang lain yang berkaitan dengan dakwah ini yang ditekankan juga, kata beliau inna wasaila da'wa ilallah tauqifiyah, sesungguhnya wasilah atau sarana dakwah adalah tauqifiyah. Sarana dakwah adalah tauqifiyah. Apa tauqifiyah? Ya, ini istilah mustalah yang sering dipakai oleh para ulama. Tauqifiyah atau tauqif itu maksudnya harus sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Terhenti pelaksanaannya sesuai dengan dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Itu namanya tauqifiyah. Ya, jadi semua sarana dakwah dasarnya tauqifiyah, harus sesuai Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Nah, di sini ada khilaf di antara para ulama. Apa hukum sarana-sarana di dalam berdakwah yang tidak ada petunjuknya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Al-wasail fi dakwah. Sebagian ulama mengingkari, mereka mengatakan tidak ada wasail di dalam dakwah. Dakwah harus sesuai petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagian lagi membolehkan tapi dengan syarat, dan ini pendapat yang kuat. Dan bukan tujuan. Karena kaidahnya mengatakan al-wasail la ahkam wa maqasid. Sarana di dalam Islam memiliki hukum-hukum dan maksud. Selama sarana itu boleh, maka
boleh dipakai di dalam berdakwah apabila tidak ada pelanggaran syar'i. Namun kalau sarana itu terdapat pelanggaran syar'i, maka tidak boleh dijadikan dakwah. Karena dikhawatirkan dari sarana ini dia dijadikan tujuan, kemudian ditinggalkan yang aslinya, yang asasnya. Asas dakwah mengembalikan manusia kepada Allah ikhlas sesuai sunnah Nabi SAW. Maka kalau misalnya memang dibutuhkan sarana dan wasilah boleh, cuman dia bukan tujuan. Dia ingin menjadikan sarana tersebut sebagai sebab tersampainya dakwah kepada manusia, dan bukan terus-menerus dilakukan. Ya, dan juga bukan berlebihan di dalam sarana. Dan apabila sarana tersebut ada mukhalafah, ada pelanggaran syar'i, maka tidak boleh dijadikan sarana untuk berdakwah. Di antara sarana yang terlarang seperti sarana tarekat tasawuf, yang dia berdakwah lewat nyanyian-nyanyian dan juga lagu-lagu. Dulu misalnya terkenal ada lagu Tombok Hati ya, Tombok Hati atau apa tuh? Obat Hati. Ya. Sebagian orang menjadikan lagu sarana untuk dakwah agar manusia itu kembali kepada Allah lewat lagu-lagu tersebut, seperti nada dan dakwah. Nah ini tidak boleh karena lagu hukum dasarnya adalah haram, maka dia tidak boleh dijadikan sarana. Begitu juga misalnya sarana-sarana yang terlarang, wayang. Ya, wayang dijadikan sarana untuk dakwah, itu tidak boleh. Sebagian juga seperti yang dilakukan oleh Ikhwanul Muslimin. Mereka menjadikan sarana dakwah itu tamthiliyah atau masrahiyah. Apa itu tamthiliyah atau masrahiyah? Kalau memamerkan orang menjadi peran sesuatu apa namanya? Seperti Afwan. Dulu terkenal film Umar bin Khattab. Itu tamthil atau masrahiyah. Ya, apa tuh bahasa Indonesianya? Drama. Drama. Dia jadikan drama. Itu tidak boleh. Kenapa? Karena pertama ada mempermisalkan kekufuran ketika sahabat masih berbuat syirik, akhirnya dia menyembah patung, sujud kepada patung, kemudian minum khamr, dan juga menjadikan Umar dengan sosok si artis fulan, terlepas dari aktor Umar bin Khattab, dia mabok atau jadi artis fasik lagi dia, dan yang lainnya. Nah ini dibangun oleh Ikhwanul Muslimin. Makanya kalau antum lihat film tersebut, editornya dan yang lainnya itu ulama-ulama harokah. Nah maka tamthiliyah, drama seperti ini dilarang di dalam agama Islam. Tidak boleh dijadikan sarana untuk berdakwah. Sebagian orang mungkin di acara-acara tertentu dia ingin berdakwah. Maka mungkin dalam perkumpulan manusia dia buat drama tentang film, drama tentang Abu Bakar As-Siddiq, nanti ada Abu Bakarnya, ada ininya dan seterusnya. Nah ini juga tidak boleh di dalam agama Islam, maka sarana tersebut haram karena ada pelanggaran syar'i dan bisa jadi gambaran orang ketika membaca kisah Umar si aktor tadi di benaknya. Jadi Umar adalah si fulan, Khalid si fulan, Abu Bakar si fulan dan seterusnya. Ya. Nah, ada pun yang kita bahas kayak kemarin, sebagian olahraga kalau memang ingin dijadikan sarana dakwah untuk jadz al-qulub, agar hati manusia terkena dulu. Kemudian setelah dia kena dan dia memahami dakwah dengan baik dan si dai itu bermain bersama dengan audien tadi, sambil dia mencerminkan kalau dia seorang dai yang baik, yang bagus, maka orang-orang awam yang ada di situ akhirnya faham agama dengan baik, nggak jadi masalah. Tapi bukan terus-menerus akhirnya dijadikan komunitas, kemudian jadi sarana dakwah yang tidak terlepas. Ya, akhirnya ke masjidnya malas, pengennya olahraga terus dia. Nah ini hanya sarana, bukan tujuan. Makanya ini harus difahami dengan baik. Ya. Tidak dikenal oleh kaum salaf, mereka membesarkan hal-hal tersebut.
Nabi SAW pernah membiarkan sebagian kaum main di masjid. Nggak dilarang oleh Nabi SAW. Kenapa? Mereka hudasa wa ahad. Orang-orang yang baru masuk agama Islam. Maka Nabi membiarkan agar hati mereka senang dengan agama Islam. Ya, kalau seandainya langsung dilarang, takutnya tanfir, lari dari Islam. Cuman bukan selalu dibiarkan main di masjid itu sahabat. Akhirnya semua sahabat pada main di masjid. Tapi hanya sarana untuk orang itu senang dengan Islam dan istiqamah setelah dia memeluk agama Islam. Nah, jadi al-wasail ya ikhwah, sarana di dalam berdakwah itu boleh selama tidak melanggar syar'i, tapi bukan tujuan. Tujuannya mengembalikan manusia kepada Allah Azza wa Jal, meningkatkan iman mereka, meningkatkan kualitas ilmiah, dan mengembalikan cara dakwah kepada cara kaum salaf. Ya, cuman metodenya dengan cara-cara atau wasilah-wasilah yang mubah hanya untuk menarik perhatian dan juga mengikat hati. Sampai sini bisa difahami ya. Makanya apabila seseorang berlebihan di dalam hal-hal yang tidak pernah ditekankan oleh kaum salaf, maka dia akan berpaling jauh dari hadis Nabi, petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya sebagian orang meluangkan waktu untuk hal-hal tersebut, malas untuk datang ke masjid mengkaji kajian. Bahkan sebagian orang menghabiskan waktu untuk menjalani hobi, bertahun-tahun dia merasa kalau itu dakwah, sampai dia tidak pernah menghafal hatta juz amma. Ya. Sampai dia tidak tahu mana tauhid, mana syirik. Dia tidak tahu mana sunnah, mana bid'ah. Kenapa? Karena berlebihan di dalam sarana meninggalkan inti dari dakwah.